Ciri dan kunci tanda orang akan mendapatkan kebahagiaan adalah bersabar saat ditimpa musibah. Memang hidup ini hakikatnya adalah tempat ujian kan? Dan dunia ini memang tempat capek, Bunda. Kapan istirahatnya Ahilman? Istirahatnya nanti di surga. Dunia ini memang tempat capek, Bunda. Tempat ujian. Tempat kita harus berlelah-lelah, bercapek-capek, nggak apa-apa. Hidup ini hanyalah giliran-guliran dari ujian-ujian. Nah, pertanyaannya adalah, dengan rentetan ujian itu membuat Bunda makin dekat dengan Allah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia memang tempatnya capek dan ujian. Ustadz Hilman Fauzi ungkap rahasia bagaimana ujian justru jadi anugerah menuju kebahagiaan abadi. Siapapun di antara Bunda, di antara kita yang barangkali hari ini sedang disapa dengan masalah, sedang disapa dengan ujian, demi Allah saya sampaikan, nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Kalau Bunda lagi futur, kalau Bunda lagi down, kalau Bunda lagi merasa lemah, tak berdaya, dan lagi ngerasa males gitu untuk ngerjain sesuatu yang baik-baik, Bunda ingat yang namanya kematian. Hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Dan dunia ini memang tempat capek, Bunda. Kapan istirahatnya Ahilman? Istirahatnya nanti di surga. Dunia ini memang tempat capek, Bunda. Tempat ujian. Tempat kita harus berlelah-lelah, bercapek-capek, nggak apa-apa. Bercapek-capek, berlelah-lelah untuk kebaikan di hadapan Allah, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan nanti dalam kehidupan yang sebenarnya. Di mana? Di akhirat, di surga. Itu impian kita semua. Teruslah sibuk dalam kebaikan. Walaupun kata orang, Bun, kok nggak ada capeknya ya? Ngaji lagi, ngaji lagi. Iya, memang dunia tempat capek. Sampai kemudian Allah memberhentikan kehidupan dunia kita. Saatnya engkau kembali. Wahai hambaku yang berjiwa tenang, masuklah, kembalilah, kata Allah. Kemana? Ke surga. Ini tempat yang kau idam-idamkan selama ini kan? Engkau baca Quran, engkau infak sedekah, engkau sholat tahajud, engkau ta'lim, engkau menggunakan hijab terbaik, jilbab terbaik, engkau melayani suami, engkau infak sedekah. Capek, iya. Dan Allah tidak akan pernah luput pandangannya kepada kita. Pasti Allah membalas semua kebaikan-kebaikan. Maka indahnya hidup dunia ini, selain dikasih nikmat, dikasih juga apa? Musibah. Dikasih juga apa? Cobaan. Ciri dan kunci tanda orang akan mendapatkan kebahagiaan adalah bersabar saat ditimpa musibah. Memang hidup ini hakikatnya adalah tempat ujian kan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami akan menguji kamu sekalian dengan kesulitan, dengan kebaikan, dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Hidup ini hanyalah giliran-guliran dari ujian-ujian. Ada saat tertawa, ada saat menangis, ada saat menerima, ada saat kehilangan, ada saat sehat, ada saat sakit, ada saat kita lapang, ada saat sempit, ada saat kita kaya, ada saat kita miskin atau cukup, ada saat kita mendapatkan, ada saat kita melepaskan. Begitulah kehidupan dunia ini. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, katanya, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Kenapa? Setiap perkara yang datang bagi orang beriman semuanya baik, dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman saja. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur karena itu baik baginya. Ketika dia mendapatkan kemadharatan, dia pun bersabar karena itu juga baik baginya. Jadi artinya ujian-ujian dalam hidup ini adalah seni dalam hidup. Kalau Bunda hidupnya nggak diuji, flat gitu aja, seru nggak kira-kira? Nggak seru. Allah ngasih ujian sama kita, ya. Apa ujian yang sebenarnya? Ujian yang sebenarnya itu bukan ujiannya, tapi ujian yang sebenarnya adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Berarti yang Allah tanya apa? Sikap kita. Makanya sekarang sudah mulai saatnya Bunda, rumah-rumah Bunda menjadi rumah tempat Bunda menghamparkan sejadah,
Bunda munajat sama Allah, minta ampun sama Allah. Kamar bunda, gelarkan sajadahnya, bangun di sepertiga malam, merintih di hadapan Allah, minta ampun sama Allah, banyak berdoa sama Allah. Ini kesempatan terbaik bunda. Yang membuat orang itu nggak lulus ujian bukan soal, tapi apa? Jawaban. Kalau sekarang bunda ada yang sedang diuji dengan apapun itu ujiannya, makin membuat kita dekat dengan Allah. Boleh jadi musibah itu adalah anugerah dari Allah. Nah pertanyaannya adalah, dengan rentetan ujian itu membuat bunda makin dekat dengan Allah atau tidak? Membuat kita semakin taat dengan Allah atau tidak? Kalau dengan semua yang terjadi itu belum mampu membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah, butuh cara apa lagi yang harus Allah hadirkan dalam kehidupan kita? Dan mohon maaf sebaliknya, jika ada yang seolah-olah diberikan nikmat, seolah-olah hidupnya bahagia, tapi dengan nikmat dan bahagia itu tidak semakin membuat dia dekat dengan Allah, jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi itu adalah musibah yang sebenarnya. Ada orang yang dinaikkan pangkatnya, dinaikkan derajatnya, dinaikkan posisinya, dibanyakin hartanya, luar biasa, punya semuanya, tapi nggak membuat dia dekat dengan Allah. Boleh jadi itulah musibah yang sebenarnya, istidraj namanya. Makanya sabar nanti ada 3 kan? Ada sabar dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua ada sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar ketika ditimpa musibah. Dan itu tingkatan bunda ternyata rumusnya. Seseorang tidak akan bisa sabar menghadapi musibah kalau dia nggak sabar meninggalkan maksiat. Seseorang tidak akan sabar meninggalkan maksiat kalau dia tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nanti di pintu surga akan ada panggilan khusus bagi orang yang sabar. Kalau dia sabar berarti apa kata kuncinya? Berarti diuji. Makin banyak ujiannya dalam hidup, kemudian dia makin sabar, makin dekat surga dalam kehidupan. Jadi kalau orang tahu begitu rumusnya, jadi kalau diuji dia seneng banget. Alhamdulillah, diuji berarti dianggap kita sama Allah. Mohon maaf kalau bunda dilepasin begitu aja, dibuat enak, dibuat santai, dibuat tenang, dibuat kayaknya nggak ada masalah, bunda lupa sama Allah. Itulah musibah yang sebenarnya. Tapi kan Ustadz kadang-kadang terkuat, Allah nggak akan mungkin nguji kita di luar batas kemampuan kita. Dan bagi orang beriman, bunda paham bahwa ujian, bahwa musibah, bahwa masalah itu adalah cara Allah meningkatkan derajat hidup kita. Selama dengan ujian-ujian itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu kata kuncinya. Sahabat Filah, itulah pengajaran Ustadz Hilman Fauzi tentang hakikat dunia, tempat capek, ujian, dan musibah. Tapi nikmat Allah selalu lebih besar dari segala cobaan. Ciri orang bahagia sejati adalah sabar saat ditimpa musibah. Allah tidak melihat ujian itu sendiri, melainkan sikap kita menyikapinya. Seperti ujian sekolah yang menentukan lulus atau tidak bukan soalnya, tapi jawaban kita. Jika rentetan ujian membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu anugerah luar biasa. Tapi jika justru menjauhkan, itulah yang patut kita takutkan. Jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Tulis di kolom komentar, ujian apa yang membuat Anda semakin dekat kepada Allah? Bagikan kisah sabar Anda untuk saling menguatkan. Jangan lupa subscribe channel Ustadz Hilman Fauzi dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu terupdate dengan ceramah yang menyejukkan hati. Semoga kita termasuk yang lulus ujian dunia dengan sikap terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.